Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin sidang jamaatul khur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini insyaallah akan kami lanjutkan kembali lanjutan ceramah subuh berkaitan masalah kewajiban anak kepada orang tuanya. Al-Faqih Abu Laith mengatakan, kalau sekiranya tidak ada dalil, tidak ada ayat ataukah hadis yang memerintahkan anak untuk taat berbakti kepada kedua orang tuanya, sekiranya tidak ada, maka secara nurani tetap kita wajib taat dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Orang tua yang telah melahirkan, yang telah membesarkan, yang telah mendidik kita. Kalau saja di antara kita ada yang berharap ingin membalas jasa-jasa kedua orang tuanya, walaupun kita menggendong pak ibu kita sampai ke Mekah, walaupun kita menggendong bapak kita sampai ke tanah suci haram Mekah, maka sungguh itu sangat jauh untuk membalas jasa-jasa kedua orang tua kita. Maka Ibnu Mas'ud pernah berkata bahwa di dalam Al-Quran ada 3 ayat yang saling bertalian, yang saling berkaitan. Tidak akan diterima ketaatan satunya sebelum dilakukan ketaatan yang lainnya. Yang pertama di dalam Quran surah An-Nisa, Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Kalau seseorang taat kepada Allah tapi mengingkari Rasulnya, maka itu tertolak. Sebaliknya, dia taat kepada Rasul tapi durhaka kepada Allah, itu pun tertolak. Satu. Yang kedua, dalam Quran surah Al-Baqarah, aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikan sholat dan keluarkan zakat. Ada orang yang sholat tapi tak memperdulikan zakatnya, salah. Ada orang yang zakat tapi tak sholat, tak diterima, maka mesti kedua-duanya. Yang ketiga dalam Quran surah Luqman, anishkurli wal walidaika. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Engkau bersyukur kepada Allah tapi durhaka kepada kedua orang tua. Itu tadi malam kita jelaskan ancaman-ancaman tadi subuh kepada seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Atau sebaliknya, kita berbuat baik kepada orang tua kita, kita bersyukur atas orang tua kita, tapi tak bersyukur kepada Allah, itu pun tertolak. Yang terakhir, terkadang Allah menjadikan anak itu ujian bagi orang tuanya. Anak ujian untuk orang tua. Ketika anak kecil ada kewajiban kita mendidiknya dan seterusnya. Tapi terkadang pula ada saatnya orang tua menjadi ujian untuk anaknya. Jadi terbalik. Nah, insya Allah akan ada lanjutannya sebentar malam. Tapi pada kesempatan ini saya hanya ingin menyinggung sedikit bahwa ada waktu orang tua menjadi ujian bagi anaknya. Kapan itu? Ketika ibu bapak kita sudah tua, maulumi, macuani, pikun orang tua kita. Satu, terkadang ibu bapak yang sudah tua suka bertanya, menanyakan yang sudah ditanyakan berulang-ulang. Anaknya mau pergi main bola, ibunya yang sudah tua duduk di teras. Ditanya anaknya, nak mau kemana? Main bola, bu. Oh iya nak, jangan lama nak. Iya bu. Pas turun di motor, lupa kunci motor, naik, masuk ke rumah kembali.
Pas keluar ditanya lagi, padahal barusan ditanya, namanya orang tua. Nak, mau kemana? Masih sabar. Bu, mau pergi main bola. Masih sabar. Pas bunyi motor, lihat kos kaki, satu kuning, satu merah. Masuk lagi, ambil kos kakinya, ditanya lagi, nak, mau kemana nak? Apa kalau bahasa kita? Bonyo piti muku, upaya makutana na cilaka. Biasa begitu. Bu, kapan ibu berhenti untuk bertanya? Kalau suara anak sudah kasar membentak ibunya, maka itu sudah termasuk kedurhakaan. Dua, orang tua itu suka mencari yang tidak ada. Seperti dulu sewaktu kita kecil, suka mencari yang tidak ada. Subuh-subuh dibangunkan anaknya, nak, ya ma, bisa belikan kak putu. Oh ya, pergi anaknya beli putu subuh-subuh. Pas pulang masih di luar rumah, ditanya, apa itu nak? Putu. Mau kak juga makan suku nak? Pergi lagi anaknya. Pas pulang masih di luar ditanya lagi, enaknya kalau ada juga durian nak? Kata anaknya, orang tua apa enak? Kalau sudah begitu perkataan kita, termasuk kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Apabila salah seorang di antara orang tua kita, ibu kita, bapak kita sudah umur usia lanjut di dalam pemeliharaan kita, jangan sampai seorang anak memperdengarkan kata kasar kepada ibu bapaknya walaupun dengan kata uffin. Itu sudah termasuk membentak dan durhaka kepada kedua orang tua.